Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Will. Belajar matematika asik dan menantang. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan, di video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kira-kira seperti apa ya permasalahan sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan itu? Daripada kalian bingung, yuk kita simak video pembelajaran berikut untuk menyelesaikan soal terkait permasalahan sehari-hari, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Ada beberapa trik yang harus kalian pahami. Di antaranya adalah, pertama, pahami soal cerita dengan baik. Kedua, temukan kata kunci dalam soal untuk menentukan operasi hitung yang akan digunakan. Apakah operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Ketiga, buat kalimat matematika, kemudian kerjakan. Dan yang terakhir, buat kesimpulan atau jadi. Berikut kata kunci terkait dengan operasi hitung penjumlahan. Di antaranya, membeli lagi atau mengisi lagi, berapa jumlah barang, total jarak atau total barang, lebih tinggi dari, dan sebagainya. Kemudian, berikut kata kunci terkait dengan operasi hitung pengurangan. Di antaranya, digunakan untuk, diberikan kepada, dijual, selisih dari, lebih rendah dari, dan sebagainya. Contoh 1, ibu membawa 2,5 kg gula pasir, 3/5 kg daging sapi, dan 4/10 kg cabai rawit dari pasar. Berapa kilogram jumlah barang yang dibawa ibu? Dari soal berikut, dapat kita temukan kata kuncinya pada kalimat pertanyaan, yaitu jumlah barang. Dari kata jumlah barang berikut, bisa kita tentukan operasi hitung yang digunakan adalah operasi hitung penjumlahan pecahan. Maka dari itu, kita bisa menuliskan penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui gula pasir 2,5 kg, daging sapi 3/5 kg, cabai rawit 4/10 kg. Kemudian, kita tuliskan apa yang ditanya. Berapa kilogram jumlah barang yang dibawa ibu? Setelah itu, baru kita jawab, kita tuliskan kalimat matematikanya. Tadi, pada soal terdapat kata kunci jumlah, maka dari itu operasi hitung yang digunakan adalah penjumlahan. 2,5 ditambah 3/5 ditambah 4/10. Karena 2,5 ini masih dalam bentuk pecahan desimal, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25/10. Sedangkan 3/5 dan 4/10 tetap ya. Setelah itu, kita samakan penyebutnya dengan sistem KPK. KPK dari 10, 5, dan 10 adalah 10. 25/10 karena penyebutnya sudah 10, tetap ya, tidak berubah. 3/5 karena penyebutnya 5, supaya menjadi penyebut 10 dikali 2. Maka 3 juga ikut kita kalikan 2. Ditambah 4/10 tetap. Menjadi 25/10 ditambah 6/10 ditambah 4/10. Karena penyebut sudah sama 10, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Ingat, jika soal cerita mengerjakannya urut dari yang paling depan. 25 ditambah 6 sama dengan 31 ditambah 4, sama dengan 35/10. 35/10 sama-sama masih bisa disederhanakan dibagi 5. Menjadi 7/2. 7/2 karena pembilang lebih dari penyebut, maka dari itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3/1/2. Langkah berikutnya adalah kita buat kesimpulan. Jadi, jumlah barang yang dibawa ibu adalah 3/1/2 kg. Contoh 2, kakak mempunyai 4/1/2 meter pita. Diberikan kepada Yanti 2/1/4 meter. Ayah membelikan 1/1/5 meter pita untuk kakak.
berapa meter panjang pita kakak sekarang? Dari soal berikut, dapat kita temukan kata kuncinya ya. Diberikan kepada. Kalau diberikan berarti pitanya berkurang, maka operasi yang digunakan adalah operasi hitung pengurangan. Kemudian ayah membelikan lagi 1/1/5 meter. Kalau dibelikan lagi berarti pitanya bertambah. Karena bertambah, maka operasi hitungnya adalah penjumlahan. Oke, bisa kita tuliskan penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui. Pita kakak awal mulanya 41/2 meter, diberikan Yanti 21/4 meter, dan diberikan ayah 1/1/5 meter. Ditanyakan, berapa meter panjang pita kakak sekarang? Kita jawab, kita tuliskan kalimat matematikanya menjadi 41/2 dikurang 21/4 ditambah 1/1/5. Karena ketiganya masih dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 9/2 dikurang 9/4 ditambah 6/5. Nah, bisa kita lihat penyebutnya masih berbeda. Maka kita samakan dengan sistem KPK. KPK dari 2, 4, dan 5 adalah 20. Maka 9/2 penyebutnya adalah 2. Supaya menjadi 20 dikali 10. 9 juga ikut dikali 10. 4 supaya menjadi 20 dikali 5. 9 juga ikut dikali 5. 5 supaya menjadi 20 dikali 4. 6 juga ikut dikali 4. Hasilnya menjadi 90/20 dikurang 45/20 ditambah 24/20. Karena penyebutnya sudah sama 20, maka pembilangnya bisa langsung kita kerjakan. Mulai dari urut paling depan, yaitu kita kurangi terlebih dahulu. 90 dikurangi 45, 45 ditambah 24 sama dengan 69/20. Nah, karena pembilang lebih dari penyebut, maka dari itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3, 9/20. Langkah berikutnya ialah kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, panjang pita kakak sekarang adalah 39/20 meter. Contoh 3. Setiap hari, Iko bersepeda santai sejauh 4,5 km pada pagi hari dan 1,75 km pada sore hari. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Iko dalam 2 hari? Nah, ini yang perlu ketelitian ya. Tiap hari, berarti dalam 1 hari, Iko bersepedanya di pagi hari dan sore hari. Di pagi hari, dia bersepeda sejauh 4,5 km, sedangkan di sore hari, sejauh 1,75 km. Itu dalam sehari. Nah, pertanyaannya ini dalam 2 hari. Maka kata kuncinya adalah kita kerjakan dengan operasi hitung penjumlahan. Kita tuliskan penyelesaiannya menjadi, kita tuliskan diketahui, pagi hari 4,5 km, sore hari 1,75 km. Yang ditanyakan, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Iko dalam 2 hari. Ingat ya, dalam 2 hari, bukan dalam 1 hari. Kita jawab, kita tuliskan kalimat matematikanya menjadi, karena tadi dia bersepedanya pagi hari dan sore hari, maka operasi hitung yang digunakan adalah penjumlahan. Jarak pagi ditambah jarak sore. 4,5 ditambah 1,75. Nah, karena keduanya dalam bentuk pecahan desimal, boleh kita kerjakan langsung dengan cara bersusun ke bawah. Masih ingat? Ya, kita tuliskan seperti ini ya. 4,50 ditambah 1,75. Kenapa di sini ada 0? Supaya sama dengan yang di bawahnya ya, supaya enak dalam menjumlahkan. Nah, penjumlahannya sama. Ingat yang pertama diperhatikan ketika menjumlahkan ialah peletakan tanda koma. Jadi tanda komanya harus sejajar. Kemudian kita kerjakan dari belakang ya. 0 ditambah 5, 5 ditambah 7, 12, dituliskan 2, disimpan 1, di atasnya 4. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 4, 5 ditambah 1, 6. Jadi hasilnya adalah 6,25. Namun, belum selesai sampai di sini ya. Pertanyaannya adalah jarak tempuh dalam 2 hari, sedangkan yang kita dapatkan baru dalam 1 hari. Jadi, bagaimana cara mencarinya? Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Jarak tempuh hari pertama ditambah jarak tempuh hari kedua. Sama saja ya, 6,25 ditambah 6,25, sehingga menjadi 12,5.
5. Atau cara lainnya adalah jarak tempuh dalam satu hari yaitu 6,25 kita kalikan banyak harinya, yaitu 2. Menjadi 12,5. Kemudian langkah berikutnya kita buat kesimpulannya ya. Jadi jarak yang telah ditempuh Iko dalam 2 hari adalah 12,5 km. Contoh 4, tinggi badan Indro 1/1/2 meter. Jika Bimo 1/10 meter lebih tinggi dari Indro, berapa meter tinggi badan Bimo? Nah, kata kuncinya di sini ada lebih tinggi dari. Lebih tinggi dari, maka operasi hitung yang digunakan adalah penjumlahan. Maka bisa kita tuliskan penyelesaiannya. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu diketahui tinggi Indro 1/1/2 meter, tinggi Bimo 1/10 meter lebih tinggi. Ingat ya, lebih tinggi dari Indro. Jadi kita cari nanti lebih tinggi berarti ditambahkan. Kemudian yang ditanyakan berapa meter tinggi badan Bimo? Kita jawab, kita tuliskan kalimat matematikanya menjadi tinggi badan Bimo sama dengan 1/10 meter lebih tinggi. Lebih tinggi dari, maka kita jumlahkan. 1/10 ditambah tingginya Indro, 1/2. Nah, karena tingginya Indro masih dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1/10 ditambah 3/2. Kita samakan penyebutnya menjadi 10. 1/10 tetap 2 supaya menjadi 10 dikali 5, maka 3 juga dikali 5, menjadi 1/10 ditambah 15/10. Sudah sama penyebut, pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 15, 16/10. 16/10 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, menjadi 8/5. 8/5 pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/3/5. Kesimpulannya adalah, jadi tinggi badan Bimo adalah 1/3/5 meter. Sekian yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.